Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pertemuan ketiga ya mengenai tentang motivasi kerja berdasarkan 6 pilar taksonomi Bloom. Di sini mungkin dalam mengingat ya, dalam membangun personal branding, saya mengingat kembali prinsip dasar motivasi kerja yang pernah saya pelajari. Motivasi berasal dari dorongan internal untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan. Saya menegaskan bahwa semangat kerja, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab merupakan nilai inti dari personal branding motivasi kerja ini. Dan di sini juga saya memahami tentang ingatan terhadap pengalaman bekerja, pencapaian kecil, dan tantangan yang pernah saya alami menjadi pondasi yang memperkuat motivasi kerja saya hingga saat ini. Dan lanjut, mungkin menurut saya di level memahami itu, saya memahami bahwa motivasi kerja bukanlah hanya mengenai keinginan untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga mengenai makna dan tujuan yang ingin saya capai. Saya menyadari bahwa motivasi menjadi dorongan utama yang mempengaruhi kualitas kerja, kekuatan, dan komitmen bagi kita. Dengan memahami sumber motivasi saya, baik intrinsik seperti keinginan berkembang maupun ekstrinsik seperti penghargaan, saya mampu menata personal branding sebagai individu yang bersemangat, profesional, dan berdedikasi gitu kan. Di sini lanjut ke level 3, mungkin ada menerapkan motivasi kerja ini. Saya menerapkan melalui tindakan nyata yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari saya gitu ya. Yang pertama, menyelesaikan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengambil mengambil inisiatif saya pribadi untuk belajar hal baru atau membuka lembaran baru gitu ya. Dan yang ketiga, menjaga komunikasi efektif dengan rekan kerja atau teman-teman atau yang ada di perkuliahan juga ya, untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, membangun rutinitas kerja yang produktif dan efisien. Dengan penerapan sikap tersebut, saya mereplikasikan nilai personal branding sebagai individu yang produktif dan memiliki dorongan kuat untuk terus berkembang buat kedepannya gitu. Terus dari sini lanjut ke level 4, yaitu ada menganalisis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja saya, baik dari dalam maupun luar diri. Dari sisi internal, saya memiliki ambisi untuk meningkatkan kemampuan dan mencapai standar profesional tertentu gitu kan. Dari sisi eksternal, lingkungan kerja yang mendukung, penghargaan, dan kesempatan berkembang turut memperkuat motivasi saya. Melalui analisis ini, saya dapat memahami situasi yang bisa meningkatkan atau menurunkan semangat kerja saya pribadi, sehingga saya mampu menyelesaikan strategis untuk mempertahankan produktivitas itu. Dan yang kelima, mungkin mengevaluasi secara berkala. Saya mengevaluasi apakah tindakan dan hasil kerja saya sudah mencerminkan personal branding sebagai individu yang bermotivasi atau kompeten. Saya mempertimbangkan masukan dari teman, rekan-rekan, bahkan mentor atau atasan untuk menilai performa saya gitu kan. Evaluasi ini membantu saya mengidentifikasikan aspek yang harus ditingkatkan seperti manajemen waktu atau kemampuan komunikasi. Dengan evaluasi yang jujur, disiplin, objektif, saya dapat memastikan bahwa motivasi kerja saya tidak hanya kuat tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Yang terakhir mungkin ada menciptakan. Di sini pada tahap ini saya menciptakan identitas personal branding saya, menggambarkan diri saya sebagai pribadi yang berkomitmen.
energetik dan selalu berorientasi pada perkembangan diri. Saya merencanakan visi jangka panjang untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan kemampuan profesional. Dan juga saya menciptakan melalui perilaku, pencapaian, serta cara berinteraksi dengan lingkungan kerja. Cukup sekian mungkin video dari saya mengenai pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.